Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, Pembelajaran 3. Dalam tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, ada pula berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana proses perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Sebelum masuk ke dalam proses perkembangbiakan vegetatif, apakah kalian tahu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Lalu, bagaimana proses perkembangbiakan vegetatif itu? Dalam prosesnya terdapat dua macam perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. 1. Perkembangbiakan secara vegetatif alami. Cara perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan 1. Membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan yang membelah diri akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Kedua, spora. Spora adalah inti sel yang merubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak di dalam kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Ketiga, geragih atau stolon. Geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Contohnya tumbuhan stroberi, pegagan, dan semangi. 4. Rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Contohnya yaitu tumbuhan jenis jahe-jahean seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak. Yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya bawang merah dan bawang putih. 2. Perkembangan secara vegetatif buatan. Proses yang terjadi dalam menghasilkan individu baru pada perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan makhluk hidup lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan melalui vegetatif buatan terdiri dari cangkok, stek, okulasi, mengeten atau sambung pucuk, dan merunduk. Yang pertama, cangkok. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. 2. Stek. Cara menghasilkan individu baru melalui stek berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Kelebihan dari cara ini adalah pertumbuhan dan pembungaan lebih cepat. Kekurangannya tidak bisa pada tumbuhan yang besar. Cara perkembangbiakan ini digunakan untuk tanaman bunga dan singkong. 3. Okulasi, yaitu cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk, yang bertujuan dari menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. 4. Merunduk, yaitu menumbuhkan akar dari batang yang ditanam atau dirundukkan ke dalam tanah. Tumbuhan yang dikembangkan dengan cara merunduk harus memiliki cabang atau ranting yang panjang. Cara merunduk dilakukan dengan membengkokkan cabang atau ranting ke dalam tanah dan ditimbun dengan tanah. Selanjutnya,
Amati teks mengenai tumbuhan sumber kehidupan berikut. Nah, dari teks tersebut kita dapat simpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai aneka ragam tumbuhan. Karena Indonesia sendiri memiliki daerah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau-pulau, serta letak pada garis khatulistiwa, ada yang hanya dapat tumbuh di dataran rendah, serta terletak pada garis khatulistiwa, ada yang hanya dapat tumbuh di dataran rendah, ada juga yang dapat tumbuh pada dataran tinggi.